Baik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Anda jelaskan kesalahan yang paling fatal, yakni memanjangkan huruf du ya. Iyyaka na'budu ya. Padahal di sini tidak ada sama sekali apa namanya perintah untuk dipanjangkan, namun ini terbawa-bawa dengan Iya, kenangan karena lama Pak ya. Ya atau karena terbawa dengan kebiasaan. Nah, ini mohon dihilangkan kalau misalnya ada terjadi. Alhamdulillah di sini tidak ada. Kemudian harus ditekan di sini iya. Nah, bukan iya tapi iya. 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 Baik. Yang keenam ada ihdinas shiratal mustaqim. Ini pakai h ya Pak ya. Ihdinas. Kemudian ada shad ya. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Biasanya kaum muslimin paling banyak terjebak pada kata as-sirat ini. Ya, termasuk kepada makhraj shin. Ihdinas syira. Ini adalah kesalahan yang jali. Ya, ihdinas syira. Ihdinas syira ini dihindarkan, dan ini perkataan yang sama di ayat ke-7 ya, adalah mesti difahami perkataan terakhir ini walad dhalin ya. Walad dhalin ini harus berbeda panjangnya Pak. Berbeda panjangnya. Dot ini yang paling panjang dalam Al-Fatihah ini. Tidak boleh ada yang lebih panjang daripada bacaan dot ini. Mudah-mudahan bisa difahami Pak. Tidak ada yang boleh lebih panjang daripada bacaan dot ini. Berarti yang bacaan mat arid disukun yang lain ya. In, qim, ya, lin terakhir ini lebih pendek daripada dot. Anak beri contoh sekali lagi. Walau dhalin. Lihat. Nah, ini masuk ke dalam lahan yang kofi. Akan tapi lahan jalinya paling banyak itu pada penekanan tasydid pada lam. Nah, ini paling banyak sekali. Paling banyak kalau kita tidak katakan paling banyak, ini banyak, cukup banyak, ya. Walau dhalin. Lemah di sini. Nah, ini harus dikuatkan. Dhalin harus dilatih di sini agar lisan ini lunak. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai penjelasan ini. Kami persilahkan untuk dua orang peserta yang telah disebutkan tadi untuk membaca suratul Fatihah. Fadhol. Jadi yang kami muliakan mungkin Pak Rizky ya. Ya, Pak Rizky. Yep. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Sebentar Pak. Ulangi Pak, Afwan. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, perkataan short harus diperbaiki, yakni ihdinas. Dia pakai S biasa yang ditebalkan. Jadi transformasi seperti ini Pak. Short ini asal muasal makrotnya sama seperti S-nya Indonesia. S. Ihdinas siro. As-siro. Jangan ditukar. Nas, spotnya harus sama dengan S. Nas. Kemudian ditebalkan. Ihdinaus. Nah, gitu. Ihdinaus. Baik. Boleh diulang? Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Baik. Sudah mulai membagus. Kalau pakai S boleh? Coba Anda ingin perdengarkan. S biasa Ustaz ya? S biasa ya. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Ya, kita tidak masalah ya menukar huruf ini terlebih dari Al-Fatihah ini karena ada salah satu riwayat ya yang membaca sirat ini dengan S dan ada yang membaca sirat ini dengan zai. Ya. Namun ini sebenarnya hanya pengalihan saja. Akan tetapi Anda ingin bahwa para peserta tahsin memahami makhraj ya.
es ya. Es batu sama seperti es kita. Baik. Ulangi sekali lagi Pak. Dengan ditebalkan sekarang. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Kita ambil potongan terakhir sekarang. Ghairil mau ya. Ini ghain itu tidak sama dengan G. Maka dari itu di dalam transliterasi bahasa Indonesia ghain ini kan harus pakai G dengan H ya Pak ya. Itu menandakan ini tidak ada fonem atau suara dari abjad kita tidak ada. Jadi harus ada fonem sendiri atau suara sendiri. Dia suaranya di leher. Ghairil maghdubi bukan maghdubi. Ghairil maghdubi. Baik. Boleh dicoba Pak Rizky? Khairil maghdubi alaihim walad. Baik. Afwan. Tadi masuk kho ya. Kho itu satu makhraj itu Pak. Satu makhraj. Nah, Bapak tinggal mengeluarkan suara dari pita suara. Yang tadinya khairil tapi dinaikkan. Ghairil. Naikkan suaranya. Makrosnya sudah sama. Ghairil. Baik. Boleh dicoba? Khairil. Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu dia Pak. Mumtaz. Silakan dibaca dengan seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdu. Samakan antara ghairil maghdu. Fadhal. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, baik. Lanjut. Waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak. Mudah-mudahan ini tinggal sedikit lagi untuk kita tingkatkan ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi ya mengenai koreksi-koreksi, pertama pada short tadi Pak ya, kedua pada ghain, ini boleh untuk dilatih-latih terus ya, untuk dilatih-latih terus. Apakah melatihnya dari saat bekerja ya, diucap-ucap, dizikir-zikirkan siratal ladzi atau ghairil maghdu. Makin sering diulang akan makin terbiasa insyaallah taala. Masya Allah. Untuk lahan yang jali tidak ada Pak di sini Pak. Alhamdulillah. Ya, dalam artian berarti tidak perlu khawatir dengan bacaan seperti ini untuk menjadi imam insyaallah taala. Barakallahu fiik. Tapi kita akan berarti sholat maghrib nanti Pak Rizky udah bisa jadi imam. Insyaallah. Fadhal, Masya Allah. Masih ada Pak Ketua duluan di umur. Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Tapi ini anak katakan lahan jali dan lahan khofi ini akan kita buat sembari berjalan terus kita tingkatkan ya Pak. Anak-anak tidak akan beritahu semuanya dalam satu majelis karena kita harus fokus setiap kesalahan demi kesalahan kita pahami, oh ini seperti ini hingga kita selesaikan seluruhnya insyaallah taala. Barakallahu fiik Pak. Masya Allah. Ahsanallahu alaik. Kita berikan kesempatan lain pada Mas Basit, Pak Basit. Basit, Masya Allah, Al-Muadzin. Masya Allah. Bilal Basit. Paling panjang lehernya di hari kiamat insya Allah. Fadal. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Masya Allah. Assalamualaikum. Jamil jiddan. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Ini kalau jadi imam seperti ini nadanya Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kalau di belakang Bapak ini bisa lebih khusyuk nih dengan nada seperti itu. Baik. Tentu kita adakan terus Pak ya. Ya, karena penilaian tahsin ini afwan. Kalau anak nilai mengenai sifat dan makhraj itu bukan menilai mengenai bacaan keseluruhan, akan tetapi detailing tentang setiap huruf. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Adapun a di sini an'amta alaihim harus mesti dipisahkan ya, terasa, dan ini ada termasuk kesalahan umum. Tadi Anda tidak sebutkan ya. Ini termasuk kesalahan umum. Siratal ladzina an'am. Ini a ini adalah sifatnya syiddah. Nanti kita akan masuk pembahasan syiddah. Harus kasar ya. Bukan na'an'am. Na'an'am. Ya, seperti kita bilang a'udzubillah na'an'am. Baik. Ini koreksi pertama. Baik, boleh silakan diulangi Pak untuk hamzah ini. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim Hasbuk. Afwan, hasbuk. Na'an. Jelaskan a. A ini dengan kasar, bukan na'an. Jangan sampai dia masuk kepada sifat tawassud. Ini nanti ada sifat tawassud. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya Anda mengeluarkan istilah-istilah untuk ini, untuk tahsin tingkat lanjutan, karena Anda rasa Bapak akan mudah paham. Jangan menggunakan sifat tawassud. Ya, na'an am. Ya, ini tawassud. Yang tawassud hanya boleh ain. Na'an. Na'am itu dia. Masya Allah, mumtaz Pak. Mumtaz. Kasarkan lagi. Kalau Bapak bisa lebih kasar, kasarkan terus. Karena hamzah ini adalah huruf paling kasar dari seluruh huruf hijaiyah yang ada. Ya, harus dikasarkan. Makanya dari itu hamzah punya kedudukan khusus di dalam ilmu tajwid. Kalau ada mad bertemu dengan hamzah, maka dia akan dipanjangkan. Contohnya ulaika ala. Kenapa panjang? Karena ada hamzah. Nah, ini karena hamzah ini memutus suara, kan mukhatta ya, dan dia huruf paling kasar, syiddah. Ya, syiddah paling kasar dia ini. Baik, jadi alladzina an'am. Ya, an'am. Ya, silakan tidak ada salah pamerkan kepada kita atau tunjukkan kepada kita. Na'am itu dia. Baik, boleh lagi sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. An ya. An. Kasarkan ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu. Masya Allah. Alhamdulillah jayid jiddan Pak Wasid. Anda sarankan untuk ulang-ulang terus ya, atau membandingkan beberapa ini ya reciter atau qori yang masyhur, contohnya seperti Syekh Husyari ya, atau ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ini boleh juga sebagai patokan, atau Syekh Sudais. Nah, ini pilihan-pilihan mereka ini yang lumayan jelas makhrajnya. Adapun kalau seperti Syekh Bishari Rashid gitu ya, atau Ra'ad Muhammad Al-Qudi, apalagi yang Nusantara nih, Ustadz Muzamil Asbalah dan yang selainnya, ini jangan dulu. Ini kalau langgam boleh, tapi anak-anak sarankan pertama tadi Husyari ya, Husyari, kemudian Sa'ad Al-Ghamidi atau Mahmud Khalil Al-Husairi. Masya Allah, ini muhibbahnya Pak Susni, Masya Allah. Terakhir adalah Presiden Makkah, afwan siapa? Syekh Sudais. Abdurrahman Sudais. Nah, boleh silahkan ditiru dan fokus kepada hamzah ini, bagaimana mereka menyebutkannya. Siratal ladzina an'am ya, jelaskan dia kasar seperti itu. Baik, ataupun kalau sudah difahami apa yang Anda rasa, sudah dirasakan di mana letak yang Anda bahas, boleh diulang-ulang sembari jalan. Siratal ladzina an'am. Baik, barakallahu fikuma Pak Rizky dan Pak Basid. Masya Allah, sesuai dengan perkiraan firasat ini bahasannya
luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tidak memberatkan kami untuk memberikan waktu yang panjang bagi kedua peserta untuk mengkoreksi bacaan hingga kepada tingkat yang lebih fasih. Mudah-mudahan Allah permudah, Allah baguskan bacaan kedua bapak-bapak sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita masuk ikhwah. Sekarang adalah sesi untuk kita semua nih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita membahas surat An-Nas. Nah, ini ajaib, Pak. Ini ada suatu keajaiban daripada kaidah ini karena alhamdulillah sebenarnya ya kenapa kita tidak membuka kitab ya yang kita cicil karena kita ingin keberkahan daripada kitab Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla. Kalam Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya bekerja sama ya ribuan bahkan ratusan ribu orang dari kaum muslimin. Dari penyusunannya, dan kita ingin mengambil keberkahan, makanya dari itu tafsir kita menggunakan Al-Quran langsung ya. Apalagi kalau kitab Mushaf Utsmani ini di belakang itu ada sanadnya, Pak, dari fulan an fulan ya, kalau diperhatikan yang asli tapi Pak ya, yang asli dari Madinah itu akan Bapak bisa lihat terjemahannya. Sekarang kan udah bisa scan pakai Google Translate ya. Nah, itu mungkin bisa di-scan sedikit untuk walaupun tidak begitu tepat, tapi bisa mengetahui sanadnya. Penulisan ini benar dijaga. Masya Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Baik. Jadi ajaibnya dalam setiap kali urutan tahsin ini, An-Nas ini adalah pelajaran paling mudah bagi kaum muslimin. Jadi kita akan mempelajari gunnah musyaddadah yang kemarin telah disampaikan, Pak ya. Anda telah sampaikan insyaallah taala. Gunnah musyaddadah harus ditahan. Setiap ada nun, setiap ada mim harus ditahan lebih lama. Ini dalam membaca Quran tolong dijaga, Pak. Karena ini nama lainnya adalah wajibul gunnah. Wajib ditahan. Seperti apa contohnya? Mohon disimak. Qul a'udzu birabbin nas. Setiap nun di tempat mana saja di dalam Quran harus ditahan ya. Rabbin nas ya, Rabbin nas. 3 boleh, 4 harokat pun boleh ya. Yang tidak boleh dia sedikit. Rabbin nas. Ini tidak ada guna musyaddadah. Tapi kalau dibaca seperti itu Rabbin nas ini tidak salah fatal. Akan tetapi orang yang memahami tajwid akan mengerti bahwa kita meninggalkan hak daripada gunnah musyaddadah. Ini nama hukumnya apa, Pak? Gunnah musyaddadah. Baik. Gunnah musyaddadah ya, Pak ya. Mohon ingat, ini kita dapat hukum baru. Jadi kalau udah ingat surat An-Nas di majelis tahsin yang kita muliakan ini, kita ingat, oh, An-Nas nih langsung gunnah musyaddadah. Pelajaran pertama kita. Dan alhamdulillah kemarin kita telah baca, Anas sudah talkinkan ya, dan telah dibaca perpotong bagi para peserta. Hari ini Anda persilahkan para peserta sekalian untuk membaca surat ini sampai habis masing-masing peserta. Baik, Anda minta izin kepada Pak Ketua untuk mempergilirkan para jemaah sekalian. Betul. Baik, yang pertama Pak Sus dulu. Siap. Mas Sus, Mas Sus, ya sarallahu lak Mas Sus. Ya. Ana asma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadza mumtaz jiddan. Masyaallah, barakallahu fiik. Enggak ada koreksi untuk Pak Sus, masyaallah. Sudah terjaga semuanya. Kita akan fokus kepada
gunnah musyaddadah, ya gunnah musyaddadah, masya Allah. Tapi anak ingin memberi sedikit komplimen di pagi hari ini. Ini terasa terjaga al-jaufnya Pak, terasa terjaga al-jaufnya ini ya. Alhamdulillah Pak, ya ketimbang daripada yang telah berlalu mengenai kestabilan alif ya, alif dalam al-jauf. Nanti Bapak boleh melatih setelahnya. Ini anak katakan sudah baik, namun terkadang masih belum stabil di al-waswas. Nah, ini sedikit terbuka tadi. Min syarril, syanya bagus. Min syarril waswas. Nah, ini sudah terbuka terlalu lebar. Jaga Pak. Waswasil khannas. Naam itu dia, masya Allah, barakallahu fiik. Paham. Kemudian anak akan berikan kedua ya, afwan, mengenai al-jauf daripada ya. Ini al-jauf nanti akan kita bahas detail bagi yang memahami, tapi bagi yang belum paham kita tidak perlu mengupas terlalu detail. Tapi ini adalah pembukaan suara. Adapun i ya, i ini juga sama seperti kondisi alifnya dia. Al-jauf a. Al-jauf ya. Kalau Bapak bilang yi, katakan yi ya, yi. Jangan berlebihan. Naam itu dia. Yi. Stabilkan dia terus. Min syarril waswasil khannas alladzi di, karena setiap kali ada za ya, ini ada za. Di sini alladzi ya, anak katakan alladzi. Afwan, ini jemaah anak akan membahas pembahasan yang lanjutan karena anak akan membahas koreksi sesuai dengan kebutuhan para masing-masing personil. Ya, pada alladzi ini maksudnya za ditambah yi. Nah, itu maksud al-jauf. Jadi Bapak baca za ditambah yi. Za yang kosong tanpa harokat tambah yi. Iya berharokat. Naam itu dia, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Was yuwaswi. Wi juga seperti itu, hukumnya sama. Setiap kali kasroh dalam ilmu al-jauf ini harus ada huruf yi dimanapun dia berada. Bi, mi, hi, ro ya. Bismillah, dari anak baca bismillah nih. Kemudian ada ni ya. Qul a'udzu bi ya, si. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan anak tidak sabar untuk berjumpa dengan Bapak sekali lagi dengan kondisi al-jaufiyah yang lebih baik. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pasus. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terima kasih, syukran. Afwan, silahkan dilanjut kepada Pak Rama. Pak Rama. Di-unmute Pak Rama. Pak Rama, masya Allah. Pak Rama ada, Pak Rama? Bismillah. Ya. Ya. Ya, Pak Rama baca. Tafadhol Pak Rama, masya Allah. Apa kabar Pak Rama? Kok nggak ada video? Connection-nya kelihatannya, Pak. Connection Rama. ya. Delay kelihatannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bentar. Sudah jelas, sudah terlihat atau sudah terdengar? Sudah. jelas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Masya Allah, masya Allah. Banyak sekali ya anak-anak termasuk yang memperhatikan Pak Rama dari awal kita bertemu hingga ini, banyak sekali perubahan. Alhamdulillah. Pak Rama mulai nasihat kami untuk memperhatikan tebal tipis ya, yang dikatakan tafkim dan tarkik.
insya Allah akan membawa Parama kepada bacaan yang lebih nyaman lagi. Ya, contohnya di sini ada min syarril. Ini harus dengan tarqiq, harus dengan tipis. Ro ini dilatih. Kesensitifan Parama terhadap huruf ro mohon untuk diperhatikan. Sudurin. Kalau ada ro yang tarqiq atau dia di kasroh, ya tipiskan setipis-tipisnya. Ya, bagaimana di sini min syarril, nah, tipiskan. Ya. Sudurin, Masya Allah. Kemudian setelah kita memahami roh, bahwa kita pahami nanti seluruh huruf ini dia hanya ada dua pilihan. Kalau nggak tarqiq, dia tafkim. Nah, ini ajaibnya Al-Quran. Ya, qul ini tafkim, ya. Lam tarqiq, qul. Nah, ini tarik ulur nih Pak. Ya, a'udzu billahi, qul a'udzu birabbin nas. Ro ini jelas tarqiq, ya, tafkim yang paling besar. Ro birabbin nas. Nanti akan terasa, tapi Bapak mulai dari hukum ro. Baik. Halo. Mau disuruh baca, Ustaz gimana, Ustaz? Wah, Ustaznya hilang. Terputus kelihatannya. Ustaznya terputus. Mana? Ustaznya gimana? Ada? Ustaz? Afwan. Anak kira tadi ada bermasalah hotspotnya ini kelap-kelip. Afwan. Sampai mana tadi anak perkataan anak? Di ayat 1 tadi, Ustaz. Di ayat 1 tadi, Pak Rama tadi ayat 1. Oh, naam. Untuk ayat seperti yang Anda katakan tadi, nanti beranjak daripada Bapak memperhatikan hukum ro, tarqiq dan tafkim, karena yang paling banyak perubahan ini adalah ro. Ya, ro ini kadang dia tarqiq, kadang dia tafkim. Ini menentukan ini perlu ilmu, dan ini pada Bapak sudah sensitif sekali dengan ro ini. Nah, nanti huruf-huruf lain insyaallah taala biidznillah akan mengikut. Ya, karena setiap huruf dalam huruf hijaiyah ini kalau nggak dia tarqiq, dia pasti tafkim. Nah, gitu. Ya, jadi kita menyadari kembali istimewa. Barakallahu fiik. Silahkan Bapak latih. Mudah-mudahan Allah mudahkan selalu. Wassalamualaikum. Allah muliakan insyaallah taala. Makasih. Afwan. Selanjutnya. Selanjutnya Pak Riko. Masya Allah. Ahlan bik, Masya Allah. Pak Riko, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, silakan dibacakan kepada kami surat ini yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah, tidak ada koreksi untuk pembahasan yang kita bahas. Pak, Alhamdulillah. setiap kali kita naik surat, ini para jemaah mohon disimak pernyataan Anda. Setiap kali kita naik surat, maka akan mendapati ilmu baru. Ya, yakni dalam surat An-Nas ini kita tadi mendapati apa, jemaah? Gunnah, Musyaddah. Gunnah, musyaddadah. Baik. Setelah itu al-falaq, nanti kita mempelajari adanya qalqalah, ya. Baru nanti perbedaan qalqalah pada al-ikhlas, baru nanti perbedaan qalqalah pada al-masad. Nah, ini qalqalah sampai 3 bentuk perbedaan ini ada pada 3 surat yang berbeda. Masya Allah, ya. Dan seterusnya. Semakin banyak sampai al-adiyat ini Anda rasa sudah menjadi sempurna, yang paling utama, pelajaran yang paling utama. Jadi Anda tidak perlu bahas lagi mengenai hukum tajwid, ini iklab, ini idgham, secara kita akan memperbaikinya langsung di hadapan kita mushaf. Baik. Adapun ya untuk yang telah memahami atau balik pemahaman kepada
bacaan akan tetap Anda koreksi untuk menuju kepada kefasihan. Ya, ini Anda katakan Pak Riko memiliki al-jawf yang bagus. Ini ada beberapa Pak, ada beberapa yang kita pertimbangkan al-jawfnya sangat bagus. Ya, salah satunya ini Pak Riko dikaruniakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah al-jawf yang bagus. Jadi stabilkan. Ya, mengenai nada bawaan ataupun tempat suara itu bersarang atau kita katakan al-jawf ini bagus. Nah, agar stabilkan pertama. Kedua, ini ada istilah namanya raum. Istilah namanya Pak raum. Ya, jangan diraumkan untuk huruf-huruf yang memiliki sifat tawasud atau sifat menengah. Jangan ditergesa-gesakan. Min syarril waswasil khannas. Ini lam paling sering diraumkan oleh kaum muslimin. Ya, nikmati dia Pak. Min syarril waswasil khannas alladzi, ya, syarril waswas, tidak usah terburu-buru. Nah, mungkin Bapak boleh ulang, Anda ingin dengar. Pak Riko. Min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah, yang pertama sudah baik. Kedua-duanya kalau boleh dijaga lam di sini. Waswasil khannas. Habiskan dia. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Masya Allah. Jauh lebih nyaman kan Pak ya, insya Allah ya. Dan ini setiap kali bacaan Quran yang Bapak baca dengan mushaf ataupun hafalan Bapak, tolong pertahankan seperti ini. Ya. Dan lam orang Arab itu dia lamnya beda dengan Indonesia. Jangan syarril tapi syarril, ril. Dia seperti agak celat memang. Nah, karena anak ingin mengajarkan bahasa Arab ini banyak juga yang di sisi orang Indonesia ini agak celat seperti dadidu gitu ya. Ya seperti itu memang. Lam alhamdulillah, dulillah bukan dulillah. Nah, ini berbeda. Jadi mohon dilatih. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Riko, mudah-mudahan Allah mudahkan terus Bapak dan berikan Bapak pahala yang banyak dalam pengulangan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Anda persilakan. Selanjutnya Syekh Luqman. Masya Allah. Kaifa halik ya Syekh? Ya Syekh Luqman, Masya Allah. Tafadhal. Fadhal. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ulangi. Malikin nas. Malikin nas. Baik. Tidak ada dipanjangkan ya. Malikin nas. Oh. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah, sejauh ini belum ada yang mendapati kesalahan jali. Alhamdulillah. Untuk Pak Lukman tidak ada koreksi. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut terus Pak. Ya. Selanjutnya Syekh Rizki. Masya Allah. Masya Allah. Kaifa halik ya Syekhul Kabir. Masya Allah. Kalau Anda melihatnya ini agak segan ya. Belakangnya Masjid Nabawi soalnya, Masya Allah. Mau haji, beliau mau haji. Masya Allah. Masya Allah. Doanya. Ini seakan-akan aneh setoran ini Pak. Jadinya kan. Nengok Syekh di Masjidil Nabawi. Masya Allah. Tafadhal Pak Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mumtaz, mumtaz Pak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada koreksi sama sekali. Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Raka. Aduh. Fadol. Mas Raka. Masya Allah. Apa kabar Mas Raka? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Tafadhal, tafadhal. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Katakan mumtaz murtafi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tidak ada koreksi sama sekali. Alhamdulillah. Mohon nasihat kami istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita semua ke surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Syekh Basid. Insyaallah. Syekh Basid. Masya Allah Syekh Basid. Anak agak tersentak kalau disebut nama Syekh Basid. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tidak ada kesalahan. Ya, mumtaz nilainya. Anda memberikan nasihat di dalam mempelajari tahsin ini untuk stabil pada setiap kali hukum tajwid yang dijumpai. Ya, jadi kita jangan menikmati langgam. Jangan menikmati langgam, tapi menikmati bagaimana setiap huruf itu. Nah, kalau di amal praktik ini beda pula. Ya, Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami orang yang tidak menghias Al-Quran. Ini alhamdulillah ini langgam yang sangat Anda senangi. Namun dalam ilmu tasyin ini agar Anda bisa detail, ya, pakai dengan nada yang dasar, ya, nada yang dasar dan terjaga setiap harokatnya agar pamerkan. Jadi untuk mat arid li sukun masih ada yang belum stabil, ya, ujung antara 4 dengan 3 harokat. Nah, ini mohon disetarakan semuanya. Untuk kesalahan tidak ada sama sekali. Lahan tidak ada sekali. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus Pak Basid. Insyaallah. Selanjutnya Pak Khairul. Tafadhal Pak Khairul. Pak Khairul, Masya Allah. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allati yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Baik, Allah mabarik laka fi, Masya Allah. Alhamdulillah, peningkatan Ana rasakan terhadap Pak Khairul, barakallahu fiik. Ada berikan nasihat untuk Bapak menjaga lam sebagaimana yang Anda sampaikan kepada Pak Riko tadi, ya, bahwa lam ini jangan terburu-buru. Min syarril waswasil khannas. Ya, boleh dilatih setiap lam, ya. Setiap lam yang Bapak hadapi mohon dibuat seperti itu. Boleh anak dengar sekali lagi Pak ayat keempat ini untuk Pak Khairul. Min syarril waswasil khannas. Yang pertama sudah mantap, alhamdulillah. Ahsan. Yang keduanya harus stabil, harus sama dengan pertama. Waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Ya, itu pertama. Kemudian tentunya di dalam baca Quran ini usahakan ya sebisa mungkin ya untuk menstabilkan setiap harokat. Dua ataukah satu harokat, ini mudah-mudahan Allah akan membantu. Ya, wa qulna rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan pada saat kita patuh terhadap kitabullah ini, ya, kemudian Allah akan bimbing kita. Ya. Salah satu bimbingan Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba, ya, pada saat dia bermunajat atau meminta kepadanya tanpa mempersekutukannya sama sekali, maka Allah akan bukakan pengetahuannya mengenai ilmu agama. Nah, salah satu hidayah yang didapati oleh kaum muslimin, ya, pada saat dia terbuka ilmu agamanya, maka dia akan melihat sebuah perkara dengan lebih detail daripada sebelumnya. Lebih detail daripada sebelumnya, Pak. Insya Allah Ta'ala. Jadi Bapak akan rasakan ya ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla apa yang dimaksudkan seperti itu. Nah, ini pada saat Allah menghendaki, Allah berfirman ya, di dalam Al-Quran, may yahdillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. May yuridillahu bihi ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah hendaki kepadanya kebaikan atau hidayah, maka yang pertama kali Allah buka adalah hati. Ya, hati menerima kebenaran, kemudian akan mendetailkan setiap perkara yang dia lihat. Ya, karena ilmu ini akan membuat seorang manusia melihat apa yang ada di pandangan matanya menjadi detail. Sebelumnya dia mungkin melihat pohon. Ya, ini orang umum, manusia yang mungkin ilmu dasar. Pada saat dia diberikan hidayah oleh Allah, dia akan melihat bagaimana pohon ini dengan detail. Ya, tumbuhnya dia, siapa yang menumbuhkan, ya, bagaimana dia bisa hidup. Dan inilah sifat-sifat orang yang diberikan hidayah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang diberikan Allah hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu lakum Pak Khairul. Silahkan berjuang terus. Ana doakan Bapak agar Allah mudahkan senantiasa lisan Bapak dalam baca kalamullah. Amin. Silakan lanjut. Baik, selanjutnya kita keluarkan stok lama kita. Stok lama. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, stok lama kita ini, Masya Allah. Pak RT. Terlap kayaknya, terlap. Masya Allah. Karena walaupun beda RT nggak masalah kan Pak, memuliakan dengan nama Pak RT Pak ya. Masya Allah. Ya, ada PRW Pak, segan kita Pak. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Masya Allah, Pak.
Alhamdulillah mumtaz bacaannya tentu saja ya. Kalau nggak mumtaz juga ini, wah kebangetan nih, senior soalnya, masya Allah, harus mumtaz nilainya. Anda berikan nasihat untuk nggak mungkin nih warga menasihati Pak RT ya. Jadi Anda sharing ilmu nih, masya Allah, sharing ilmu. Pak Sisko, kita perhatikan banyak perubahan di dalam setiap kali pertemuan, dan Anda ingin Bapak mendalami al-jauf sebagaimana yang Anda sebutkan kepada para peserta yang telah balik ya pemahamannya. Dan Anda khususkan untuk Pak Sisko pembahasan mengenai wasol di dalam Al-Qur'an ini ya. Anda ingin bertanya, apakah di dalam membaca Quran ini boleh kita wakaf pada setiap huruf kalau tanpa sengaja? Bisa, Ustaz. Masya Allah, itu disebut dengan wakaf daruri ya, ittirori, mohon diingat. Akan tetapi tidak boleh langsung disambung, ya kan? Harus ibtidanya ada ilmunya, betul seperti itu. Nah ini mudah-mudahan difahami ya bagi yang memahami. Nah ini adalah sebuah keajaiban Al-Quran, kalamullahi azza wa jalla. Bagaimana Al-Quran itu salah satu hikmahnya tidak bisa dibohongi walaupun satu huruf. Karena dari alif lam mim hingga ke An-Nas itu terwasol semuanya. Memutusnya harus dengan ilmu, masya Allah. Lihat ini adalah salah satu hikmah ya, daripada Al-Quran ini kenapa bisa terjaga sampai sekarang tanpa ada perubahan satu huruf pun. Ya dalam kita bicara dalam qiraat Hafs an Asim ya bapak-bapak sekalian. Maka dari itu cara mereka menjaga ya adalah pada ilmu tajwid itu sendiri. Ya, jadi kita mesti menjaga. Jadi kalau kita akan detailkan, ya ini Anda berbicara secara tafsil. Nah, di dalam ilmu fikih namanya tafsil, terperinci. Ya, ibarat kita bernapas, kemudian kita keluarkan suara. Al-jauf ini adalah suara. Kemudian potongan-potongan huruf itulah disebut makhraj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini satu suara. Nah, ini Bapak bisa menghayati lebih dalam ya agar di dalam menyebut setiap huruf ini terasa lebih stabil. Nah, ini tidak akan Anda beritahu kepada orang yang masih bermasalah di sifat dan makhraj. Tapi Bapak sudah lepas dari ini, maka Bapak akan menikmati Al-Qur'an dari ini. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan Bapak di dalam memahami apa yang Anda maksudkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau misalnya di dalam surat ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini adalah hembusan-hembusan setiap nafas yang kalau kita berhenti nafas kita wakaf berarti. Nah, ini maksud aneh seperti itu. Ini luar biasanya Al-Quran ini, Pak. Terwasol semuanya. Kalau Anda katakan nih, baca bismillah dari alif lam mim ya, karena Al-Fatihah ini sudah satu Quran sendiri sebenarnya. Kata ayat pertama Quran itu adalah alif lam mim, akan disebut dengan juz alif lam mim. Nah, contohkan bagaimana keajaibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir ayat. Lihat bagaimana bisa disisipi kerancuan makna kalau mereka terwasol semua. Ya. Kemudian sampai habis. Kita katakan sampai habis nih, masuk ayat terakhir. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin afwan. Warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bersambung terus. Alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai ila akhir ayat. Sampai ayat terakhir, lembaran terakhir kita katakan
min syarri hasidin idza hasadin bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas sampai terakhir. Jadi sebenarnya yang tidak mampu itu adalah kita di dalam bernafas. Ya, dalam bernafas, akan tetapi Quran ini terwasal semuanya. Karena ini mereka tidak boleh dilepaskan satu sama lainnya. Dan ini merupakan kaidah fikih yang akan diambil hikmah darinya. Tidak boleh satu ayat pun diingkari. Mengingkari satu ayat berarti mengingkari seluruhnya. Seperti itu. Ini maksudnya. Nah, ini kita bisa ambil makna di sini. Jadi untuk hikmah dari tajwidnya, Bapak boleh praktekkan tadi, hayati. Ini Ana nggak bisa nilai secara setiap potongan ayat. Bapak harus punya pengalaman baca dalam 2 lembar, hayati apa yang Ana katakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, Allah memudahkan Bapak di dalam membaca Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyak, dan ini tentunya untuk para peserta sekalian, bagi yang memahami perkataan Ana ini, boleh, tentu saja sangat boleh untuk dimaksudkan dan diamalkan terhadap bacaan masing-masing. Selanjutnya sudah di spotlight ya, Al-Karam Al-Mukarram. Masya Allah. Syekh Agung. Al-Ustaz Al-Muballigh. Insyaallah. Al-Muballigh. Tafadhal. Elsie lagi cemas. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz ini lainnya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kalau ada buka kelas tahsin lagi ini bisa salah satu menjadi guru rekomendasi nih, Al Ustadz Agung, insyaallah. Ada menasihatkan kepada jemaah sekalian, ya tentu saja khususnya untuk Pak Agung, terus menghayati setiap ayat ya, karena Al-Quran ini turun itu dari Lauh Mahfuz. Ini bukan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dibahasakan dalam bahasa Arab. Seperti inilah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka dari itu setiap kali hurufnya, jangankan kita katanya, setiap kali hurufnya yang jika disematkan kita membaca Quran, ya maka itu akan mendapati pahala. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalha. Ya, ini setiap huruf diganjar pahala, tapi membacanya dengan kaidah tajwid atau mengusahakan baca dengan kaidah tajwid. Ya. Karena kita bisa baca qul a'udzu birabbin nas ini dengan bahasa Arab. Contohnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini dengan bahasa Arab. Tapi Allah ingin kita mendapati faedah bagaimana tata cara kalamullah ini diucapkan dengan sangat indah. Bahkan kita sendiri yang mungkin ya, bahkan kita sendiri pastinya bukan orang Arab ya, menikmati ya seperti sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin orang nggak mengerti tapi dia bisa menikmati. Nah, inilah satu keajaiban Quran. Dan ini bukan nyanyian ya. Beda dengan nyanyian mungkin diada-adakan gitu kan. Oh, kurang equalizernya, kurang ini agak ini. Tapi Quran ini satu orang saja dia bahkan bisa menikmati suaranya sendiri. Pada saat sampai kepada tahap ini, maka akan terasa semakin lezatlah setiap orang yang membaca Quran. Baik. Apakah giliran sudah habis ya, Bapak? Ayo Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Saya juga mau coba juga lah, masa. Masya Allah. Baik. Kalau begitu pada kaum muslimin sekalian, mohon untuk perhatikan setiap ayat-ayat ditadabbur. Kalau kita tidak mampu mentadabbur makna secara lughah, maka
Tadabburlah setiap apa yang kita baca itu, perhatikan. Ya, ilmu tajwid sudah kita pelajari, alhamdulillah ya. Sebagian ada yang sudah sampai berjalan lebih dari 1 tahun. Benar-benar resapi amalan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan akan memberikan kita kekuatan dan berkah, rahmat, dan imam sebagai kita Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz ilmunya. Wa iyakum. Salat terakhir Pak Ketua, Masya Allah. Ya, mohon dikoreksi Ustadz ya. Ini kalau Pak Ketua yang baca, berarti Ana juga harus baca kepada Pak Ketua untuk dikoreksi. Waduh, jangan gitulah. Masya Allah. Tafadhol Pak Ketua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Mumtaz Murtafi Pak Ketua. Insyaallah. Masya Sekedar Allah. penilaian ya, ini memang syahadah dari Anda bahwa Pak Ketua membaca Quran sudah warok. Maksudnya warok itu adalah sangat berhati-hati terhadap setiap huruf, Masya Allah. Jadi kalau kami boleh memberikan nasihat nih, tentunya nasihat ini untuk Anda pribadi dan untuk umumnya kaum muslimin, agar terus bagi yang sudah mengalami tingkat kenikmatan seperti bacaan Pak Ketua ini, untuk menambah terus hafalannya. Jangan sampai menyerah nih, Masya Allah. Tambah terus Pak Ketua, jangan menyerah. Ya. Oh Dan ya, terus Ustaz. Ana kemarin afwan ini sudah berakhir ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin memberikan sedikit sharing, mungkin sudah terlalu banyak tapi Ana baru terpikir sekarang. Ana ingin sharing mengenai Ana berjumpa dengan para asatidz di sini. Kan di sini kampung ini banyak sekali terjadi khurafat ya, tatoyur maupun tahayul, di sini banyak sekali bapak-bapak sekalian, dan sulit bagi kita untuk memberikan pengajaran kepada orang yang awam ini dengan istilah-istilah. Oh ini adalah tatoyur, ini syirik, ini apalagi di bid'ah gitu kan. Nah ini akan sulit ya. Dan anak pesan kepada para jemaah sekalian. Alhamdulillah kemarin ada muhsinin yang menyumbangkan Quran. Anda bilang bapak-bapak sekalian yang main-main ke musola ini sambil nongkrong, kan gitu namanya orang kampung ya Pak ya. Untuk memahami Quran nggak usah baca lafaznya Pak, saya bilang gitu. Nggak usah baca lafaz, Bapak baca artinya saja. Saya bilang dari awal sampai akhir. Kalau boleh khatamkan artinya ini, agar mengerti maksudnya apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita pahami bahwa khilafiyah yang terjadi ya di antara kaum muslimin saat ini itu di luar konteks dari apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan ani'budullah wajtanibut taghut ya, alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Sebenarnya Islam ini sangat mudah sekali. Pengamalannya ya jangan syirik, taat kepada orang tua, berbagi bersama gitu Pak ya. Tapi kenapa belakangan yang diingkari oleh masyarakat ini adalah yang di luar konteks. Ya bukan hal inti. Bahkan melakukan kesalahan yang di luar itu sampai menjatuhkan statement ini fasik, ini munafik. Nah ini karena kita tidak memahami arti daripada yang kita baca. Walaupun di sini adalah majelis bukan tafsir dan Anda bukan orang ahli tafsir. Ya Anda belum masuk ke dalam golongan ahli Quran. Tapi Anda mencoba menikmati manfaat Quran ini dari terjemah. Kalau misalnya Anda tidak mampu atau tidak punya kosakata yang Anda miliki. Jadi ini maksudnya adalah bagaimana kita menambah hafalan ini, ya, sehingga setiap hafalan yang kita terima ya, atau hafalan yang kita miliki ini dimaknai maknanya Pak. Ya, dimaknai maknanya. Kadang kita sepele dengan surat Ad-Duha, Anda katakan Ad-Duha, Wad-Duha, Wal-Laili idza saja. Ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita paham sejarahnya ini Pak, luar biasa Pak. Sangat berkesan sekali di hati kita. Jadi Tuhan katakan, oh ini bacanya ini Qul huwallah terus gitu kan, atau bacanya wattini wa zaitun terus menjadi imam. Ya kalau itu secara lafaz memang bosan. Tapi kalau kita katakan ini secara makna artinya luar biasa. Memang kita perlu setiap hari gitu. Setiap Al-Quran ini setiap potongan ayatnya kita perlu setiap hari.
Kalau begitu, kenapa kita boleh baca Quran ini ya dalam kehidupan kita setiap sholat 5 waktu? Potongannya langsung. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, ini mengenai kisah. Kenapa boleh? Padahal tidak relevan dengan apa yang kita sedang alami. Sebenarnya adalah inilah salah satu keajaiban Al-Quran, yakni Allah mengulang-ulang perkataannya terus hingga semuanya paham akan hal yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit sharing dari Ana ini bermanfaat. Mohon maaf Anda mungkin hari ini terlewat sampai seperempat jam. Mudah-mudahan kesabaran oleh para peserta sekalian dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang akan menjadikan jalan ini hujah kita untuk hadir di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti insyaallah taala. Baik, aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim, mohon maaf terhadap kesalahan kata apalagi kekeliruan daripada pendapat yang Anda sampaikan. Sesungguhnya Anda mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Dialah yang maha hak, yang maha benar atas segala sesuatunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, dan baik Bapak-Bapak, mungkin waktunya agak terlewat sedikit, mohon maaf. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Semangat Bapak sekalian. Insyaallah berjumpa lagi minggu depan insyaallah. Amin. Amin. Amin.